Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 pada hari ini akan menjelaskan atau mempresentasikan materi kontribusi Islam dalam hubungan internasional melalui teori setting the stage. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gifar dengan NIM 2023 051159. Jadi pada pembahasan mendalam ini, dalam disiplin hubungan internasional, teori-teori dasar seperti realisme, liberalisme, dan juga konstruktivisme kerap menjadi kerangka utama dalam menganalisis dinamika global. Namun, pendekatan-pendekatan ini umumnya berakar pada pengalaman historis dan pemikiran Barat, sehingga seringkali mengabaikan kontribusi pemikiran dari peradaban lain, termasuk peradaban Islam. Padahal, Islam sebagai agama yang lengkap yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus hubungan antar manusia, punya dasar nilai dan prinsip yang kuat untuk dijadikan pedoman dalam membangun relasi antar negara. Dalam pandangan Islam, seluruh umat manusia merupakan bagian dari kesatuan besar. Karena itu, hubungan internasional tidak semata-mata dilihat dari sudut kepentingan kekuasaan ataupun ekonomi. Tapi lebih dari itu, Islam menekankan pentingnya nilai moral, keadilan, dan perdamaian dalam menjalin hubungan antar bangsa. Prinsip-prinsip ini diambil dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta hasil pemikiran para ulama sejak awal masa Islam hingga kini. Melalui pendekatan setting the stage, pembahasan ini bertujuan memperkenalkan peran dan kontribusi Islam dalam hubungan internasional. Pendekatan ini menempatkan Islam sebagai bagian penting dari dialog global yang bisa menawarkan perspektif moral dan etis dalam menyikapi masalah dunia seperti konflik antar negara, ketidakadilan global, hingga krisis kemanusiaan. Pembahasan ini juga mengangkat prinsip-prinsip dasar yang diajarkan Islam dalam hubungan internasional seperti menghormati perbedaan, menjunjung keadilan, serta mengedepankan perdamaian. Diharapkan pembahasan ini bisa membuka wawasan bahwa Islam juga punya kontribusi besar dalam membentuk hubungan internasional yang lebih adil, manusiawi, dan bermanfaat. Selanjutnya akan pembahasan prinsip-prinsip Islam dalam hubungan internasional. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip Islam dalam hubungan internasional. Islam memiliki prinsip-prinsip mendasar yang menjadi landasan bagi hubungan internasional, baik antara negara-negara muslim maupun dengan negara-negara non-muslim. Prinsip-prinsip ini berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta pandangan para ulama muslim. Dalam konteks hubungan internasional, Islam menawarkan pendekatan yang menghormati keberagaman manusia, mengutamakan keadilan, dan juga mendorong perdamaian. Yang pertama, ada epistemik dan kognitif atau penghormatan martabat manusia. Islam menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar interaksi sosial dan politik. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kehormatan kepada semua manusia tanpa memandang agama, ras, ataupun bangsa. Martabat ini merupakan hak asasi yang tidak dapat diabaikan. Dalam hubungan internasional, prinsip ini mendorong negara-negara untuk saling menghormati dan juga menjaga hak asasi manusia. Kemudian yang kedua ada kesetaraan asal-usul dan keberagaman agama. Islam mengakui kesetaraan manusia berdasarkan asal-usulnya. Semua manusia berasal dari satu pasangan, yaitu Adam dan Hawa, dan diciptakan berbeda agar saling mengenal. Selain itu, Islam juga menghargai kebebasan beragama sebagai kenyataan sosial. Al-Quran menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjalani hidupnya, termasuk dalam hal agama. Prinsip ini melarang adanya pemaksaan dalam beragama dan juga membuka peluang dialog antar agama. Kemudian yang ketiga ada pengakuan keberagaman agama. Islam mengakui keberagaman agama-agama lain sebagai realitas yang tidak dapat disangkal. Meskipun Islam diyakini sebagai agama yang paling sempurna oleh umatnya, Al-Quran tetap mendorong penghormatan terhadap keyakinan lain. Prinsip ini memungkinkan terciptanya hubungan damai antara negara-negara dengan latar belakang agamanya yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada fundamental, rasional, dan etika atau perdamaian dan moralitas. Islam mendorong perdamaian sebagai landasan hubungan internasional. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk berbicara dengan lembut dan bersikap baik kepada semua orang, termasuk umat non-muslim. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam menjalani hubungan harmonis dengan komunitas non-muslim melalui perjanjian yang melindungi hak mereka. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya toleransi, penghindaran kekerasan, dan juga penerapan nilai-nilai
Moral dalam hubungan antara negara. Prinsip-prinsip Islam dalam hubungan internasional mencerminkan nilai-nilai universal seperti penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan asal-usul, kebebasan beragama, pengakuan keberagaman agama, serta perdamaian dan moralitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara Muslim dapat memainkan peran konstruktif dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Islam tidak hanya menjadi panduan spiritual bagi individu, tetapi juga menawarkan kerangka kerja etis yang untuk hubungan antar bangsa di era modern. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ramadhani dengan NIM 20230510025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif Islam terhadap kekerasan, jihad, moralitas, dan dialog dalam hubungan politik dan internasional. Yang pertama adalah penolakan kekerasan dalam pemikiran politik Islam. Islam menolak kekerasan dalam pemikiran politik karena tujuan utama kekuasaan adalah pembinaan manusia menuju kesempurnaan dan kebahagiaan, bukan dominasi. Prinsip moral dan nilai-nilai kemanusiaan juga menjadi dasar penolakan kekerasan. Kekerasan tidak dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai moral. Yang kedua adalah perang dan jihad dalam Islam. Jihad dalam Islam bersifat defensif, bukan untuk menyulut kekerasan atau agresi. Ayat-ayat jihad diklasifikasikan dalam 3 kategori dan semuanya harus menunjukkan bahwa jihad harus dilakukan dalam batas-batas yang adil dan tidak boleh digunakan untuk memulai perang atau penindasan. Jihad tidak boleh diartikan lepas dari konteks historisnya dan harus dipahami dalam konteks ayat bersyarat sebelumnya. Yang ketiga adalah sunnah Nabi Muhammad dalam menghindari kekerasan. Nabi Muhammad menunjukkan pendekatan damai dan rasional dalam pemerintahannya dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Beliau juga menunjukkan sifat pemaaf dan toleran dalam berbagai kesempatan dan menawarkan perundingan sebelum memilih jalur perang. Nabi Muhammad juga menunjukkan contoh teladan dalam berdialog dengan berbagai suku dan pemeluk agama di Madinah. Yang keempat adalah prinsip moral dalam politik dan hubungan internasional. Islam menekankan pentingnya moralitas dalam politik dan hubungan internasional dan melarang penggunaan cara-cara tidak bermoral demi mencapai tujuan mulia. Moralitas Islam menjadi dasar yang tidak dapat dikompromikan bahkan dalam urusan politik dan perang. Islam menawarkan pendekatan yang berprinsip dan beretika dalam hubungan politik dan internasional. Yang kelima adalah dialog sebagai strategi utama. Dialog dalam Islam menempati posisi sentral sebagai metode penyelesaian konflik. Al-Quran menekankan pentingnya dialog yang dilakukan dengan hormat. Dialog dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan, dari dialog untuk saling mengenal dan memahami, hingga dialog untuk menyelesaikan konflik politik dan sosial. Dan yang terakhir adalah perjanjian dan traktat dalam Islam. Perjanjian sangat penting dalam Islam dan pelanggaran terhadap perjanjian dipandang sebagai dosa besar. Piagam Madinah menjadi contoh nyata pentingnya perjanjian dalam membangun Islam yang damai dan tertib. Perjanjian dapat sebagai fondasi penting untuk membangun hubungan yang baik antar berbagai pihak dan Islam menekankan pentingnya menjaga perjanjian dan tidak melakukan pengkhianatan. Dengan demikian, perjanjian dapat menjadi alat untuk membangun kepercayaan dan kerjasama. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya ada hak dan keadilan dalam Islam. Yang pertama ada pengakuan hak. Konsep hak dalam budaya Islam mencakup hak individu, kelompok, bangsa, maupun pemerintahan. Konsep ini mencakup aspek material dan non-material dalam kehidupan manusia di tingkat individu, sosial, nasional, dan internasional. Nabi Muhammad sangat menghormati hak-hak orang lain dan berusaha untuk tidak melanggarnya. Imam Ali juga menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak serta kewajiban untuk memastikan hak orang lain terpenuhi. Yang kedua ada keadilan. Keadilan adalah mekanisme penting dalam hubungan antar manusia dan bangsa untuk melindungi hak serta menyelesaikan masalah secara efisien. Dalam Al-Quran, keadilan harus ditegakkan bahkan jika hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi. Keadilan juga harus diterapkan terhadap musuh sekalipun. Al-Quran mengajarkan bahwa kebencian atau permusuhan tidak boleh menjadi penghalang untuk perlakuan yang adil. Yang ketiga ada retaliasi atau pembalasan. Prinsip ini dalam hubungan internasional Islam, tetapi harus dilakukan dalam kerangka moral dan keadilan. Pembalasan tidak diperbolehkan untuk semua situasi, harus proporsional dengan tindakan awal dan tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh keadilan. Yang keempat ada perdamaian dan pencegahan. Islam menekankan perdamaian, persahabatan, dan
koeksistensi dalam damai di semua keadaan. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk memperkuat kekuatan mereka sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman eksternal. Penguatan ini bertujuan untuk defensif dan bukan untuk penindasan. Sekian dari kelompok 3. Kesimpulannya, banyak negara muslim saat ini belum sepenuhnya menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar kebijakan luar negeri mereka. Hal ini terjadi karena mereka lebih banyak mengikuti aturan dan kerangka kerja internasional yang sudah ada, yang umumnya dibuat oleh negara-negara barat. Negara-negara muslim cenderung menjadi aktor pasif dalam sistem internasional, yaitu lebih banyak menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ada daripada menciptakan aturan baru yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Islam memiliki ajaran yang sangat kuat tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan perdamaian. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam hubungan internasional, maka dapat memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya sistem global yang lebih adil dan damai. Nilai-nilai seperti keadilan, penghormatan hak, dan moralitas dalam Islam bersifat universal dan tidak membedakan antara muslim dan non-muslim. Pentingnya memperkenalkan prinsip Islam. Selama ini prinsip-prinsip Islam tentang hubungan internasional belum banyak dipresentasikan dalam bentuk teori atau kerangka yang dapat diterima secara luas di dunia internasional. Dengan memperkenalkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah ke dalam sistem internasional, diharapkan akan tercipta lebih banyak harmoni, keadilan, dan perdamaian. Sekian.